sini mau videoin tentang monumen Pancasila Sakti. Yuk kita ikut ke sana. Stop. Ayo ikuti aku. Ini. Jadi kita udah ada di Serambi Penyiksaan. Jadi tuh tanggal 1 Oktober itu tahun 1965 Serambi Rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 PKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pire Tendean sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Ayo ikuti kami. Kemudian menemukan ayahnya. Jenderal yang tumbuh berkamar dengan berpakaian piyama. Salah seorang yang bertujuh mengatakan bahwa beliau diminta menghadap presiden. Jenderal yang menginginkan mandi dan berganti pakaian, namun general bahkan secara kurang ajar dikatakan beliau tidak perlu mandi ataupun cuci muka. Atas sikap itu, Jenderal yang marah dan memukul Joshua lalu masuk dan menutup pintu. Kemudian di Monumen Pancasila ya, yang sekali ini namanya Siswa Harjo. Yang di sebelahnya tuh ada Panjaitan, itu dia seorang Majen ya. Ada Elsu Sato, itu legend. Dan Ahmad Yani, itu jenderal TNI. Sini tuh terdapat semacam relief yang menggambarkan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita menghadapi para PKI. Ini adalah para pahlawan waktu itu disiksa gitu katanya sih itu kan itu Dimasukin kemana? terus dimasukin ke dalam lubang sumur. Oh iya. Pada tanggal 1 Oktober 1995 sumur ini digunakan sebagai pusat komando bagi pasukan G30S yang bertugas menculik para pahlawan. Selanjutnya untuk mengetahui ini ayo kita cek ke dalam. Ini merupakan ruang tengah yang tadinya yang dulu masih dimuseumkan sampai sekarang. Ini balai yang pernah digunakan para PKI untuk beristirahat. Ini merupakan kamar yang masih dulu banget dan masih dimuseumkan sampai sekarang, dan juga ada lemari. Lebih kacanya. Iya. Ya. Lemari juga. Terus ini mesin jahit yang masih cukup bagus sampai sekarang. Ini juga ada lemari kaca. Lalu Lemari zaman dulu. lampu-lampu seperti ini. Opet tomak. Terus meja untuk makan. Tempat tidur. Dan di depan ada meja dan bangku-bangku untuk beristirahat di teras depan. Dan satu lagi. Balai itu dua, terus ada sisa-sisa genteng zaman dulu. Sama ini gentong ya, gentong. Ayo, sekarang. Ini adalah dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Kami ini ada meja
Ya, meja, kursi buat santai-santai. Ini ada bale-bale. Tanahnya masih dari tanah gitu. Bale-bale yang bawahnya masih tanah. Ini ada tempat tidur. Ini ada lemari kaca. Sama itu tuh. Sama lampu Petromak. Bukan. Ini Woi. Ini ada penggorengan yang dulu Soalnya atau bukan buat masak. Iya, yang buat masak, tapi bawahnya masih tanah. Ini kayak rak piring, tapi rak piring zaman dulu. Ini gentong buat ini air. yang masih Ini apa sih, kompor ya? iya. Ini ada kompor masih zaman dulu. Sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Ini ada balik juga. Masuk ke pojok. Udah. Ayo sekarang kita mau ngeliat ke mobil itu tuh. Kayaknya mobil itu tuh dulu buat ngangkut para jenderal diculik-culik gitu. Ayo kita cek. Ini mobil ke PN Arta Yasa. Mobil tuh mobil zaman dulu kan kelihatannya udah robek-robek gitu ya, tapi masih dimusimkan dan diabadikan di museum ini. Banyak gede, mobilnya berwarna biru, dan ini tuh mobil truk-truk zaman dulu gitu. Sejarah singkat truk Dodge B2982L. Mobil truk Dodge tahun 1961 bernomor polisi B2982L ini adalah replika kendaraan jemputan PN Arta Yasa, sekarang divisi cetak uang logam sebelum Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 PKI di sekitar Jalan Iskandar Yasa, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 PKI menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI di Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Diresmikannya pada tanggal 29 September tahun 1994. Sekarang juga di Sumber Laut. Pada mobil itu waktu tanggal 1 Oktober 1965, PKI gunain sumur ini tuh buat noroin 7 jenazah para pahlawan revolusi. Sumur tua ini dalamnya 12 meter. Terus diameternya itu 75 cm. Pokoknya ini buat ngubur jenazah para pahlawan revolusi yang tadi ya gambarnya ada di sana. Sumur yang 7 para pahlawannya itu dibuang sumur ini. Itu ada bacaan, kita itu perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Semoga video kami bermanfaat buat kalian, walaupun cuma sekedar video ini, tapi semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya Rina Aryani dan teman saya Anggita Denarita, saya Milia Puyani, saya Yuri Jani yang mengucapkan terima kasih untuk melihat video kami.